Mereka dihabisi dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Pada tanggal 12 Januari 2024, pagi hari sekitar pukul 9 WIB, seorang gadis bernama Siska meminta izin pada keluarganya untuk pergi keluar sebentar. Tujuannya tak disebutkan, namun pihak keluarga tak merasa curiga sama sekali. Sedangkan temannya yang bernama Adik Gustiana, yang semalam menginap di rumah Siska, tak ikut pergi dan memilih untuk sarapan di rumah Siska. Selang beberapa saat, tiba-tiba seorang pria bernama Satria Juhanda alias Wanda, yang merupakan kekasih Siska, mendatangi rumah kediaman kekasihnya itu dan berjumpa dengan Adik. "Dek, kamu diminta jemput Siska di sana. Ban motornya kempes." "Jemput di mana?" Adik nampak keheranan. Ia merasa sedikit curiga. Kenapa tak Wanda saja yang menjemput kekasihnya itu? Namun dengan tenang, Wanda pun pergi bersama Adik. Dia menunjukkan tempat yang katanya Siska minta dijemput. Waktu pun bergulir. Hingga sore, Siska dan Adik tak kunjung memberi kabar. Pihak keluarga sudah berulang kali menelponnya, namun ponsel mereka tak lagi aktif. Keluarga pun sempat menanyakan keberadaan Siska pada Wanda, kekasih sekaligus orang terakhir yang melihat gadis itu. Namun dengan tenang Wanda menjawab jika dia tak tahu menahu mengenai keberadaan Siska sekarang. Terakhir, ia hanya menunjukkan jalan pada Adik untuk menjemput Siska. Setelah itu, mereka berpisah dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Sama seperti keluarga Siska, Wanda selaku kekasih gadis itu pun ikut terlihat panik. Ia bahkan menyarankan pihak keluarga untuk melaporkan kehilangan ini pada pihak kepolisian. Dia pun bersedia menemani setiap prosesnya ini. Beberapa hari berlalu, keluarga tak juga mendapatkan kabar mengenai keberadaan Siska. Segala usaha dan upaya mereka tempuh, termasuk meminta petunjuk pada orang pintar. Carilah di rumah kekasihnya, Siska ada di sana. Berbekal dari informasi itu, 5 hari setelah Siska dinyatakan menghilang, yakni pada tanggal 17 Januari 2024, keluarga korban pun mendatangi rumah Wanda dengan maksud untuk menggeledah rumahnya. Tak main-main, pihak keluarga pun menggandeng beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana untuk ikut menyaksikan prosesnya. Penggeledahan itu dilakukan sekitar pukul 2 dini hari. Keluarga Siska masuk ke dalam rumah Wanda, mengecek ke dalam kamarnya serta setiap sudut rumah. Namun jejak Siska tak ditemukan sama sekali. Saat itu, Wanda sebagai orang yang dicurigai tak nampak raut cemas di wajahnya. Ia bahkan terlihat bersemangat dan menyambut baik keluarga Siska. "Cepatlah bang, pergi sama saya. Biar saya yang tunjukkan semuanya," ucap Wanda pada salah satu sepupu Siska. Wanda berlagak seolah-olah menjadi pemandu wisata. Dengan santainya, ia mengajak keluarga korban untuk mengelilingi rumahnya, melihat setiap sudut rumah sederhananya. Bahkan ia sempat menunjukkan dapur dan sumur tua yang ada di sana. "Yang itu dapur, dan itu juga ada sumur tua," ucap Wanda kala itu dengan santainya. Merasa tak menemukan kejanggalan pada sikap Wanda dan juga tak menemukan jejak Siska di rumah itu, pihak keluarga pun akhirnya menyerah. Ditambah lagi, Ibu Wanda terus menangis, memohon untuk tidak membuat keributan di rumahnya, sehingga membuat keluarga Siska menjadi tak enak dan menghentikan penggeledahan ini. Mereka pun meninggalkan rumah Wanda. Sejak saat itu, kecurigaan keluarga Siska akan Wanda mulai memudar. Tak hanya itu,
Wanda juga semakin aktif membantu keluarga Siska dalam pencarian, mulai dari ikut melaporkan kehilangannya, bahkan memberi penghiburan pada keluarga Siska. Saat hari raya, Wanda juga mengunjungi rumah Siska untuk membagikan THR, membuat seluruh keluarga kembali mempercayainya. Pada tanggal 23 Januari 2024, 11 hari sejak Siska dinyatakan menghilang, akhirnya pihak keluarga mendapatkan titik terang. Motor yang dikendarai Siska terakhir kali ditemukan di dekat kampus MTI Padang. Selain itu, sandal bagian kiri yang diduga milik Siska juga ditemukan di tempat itu. Keluarga panik, mereka mulai berpikir yang tidak-tidak. Dugaan penculikan pun mulai mencuat. Pihak keluarga merasa bahwa Siska telah diculik oleh seseorang dan disembunyikan di suatu tempat. Di kondisi seperti itu, Wanda datang untuk menenangkan pihak keluarga. Dia bahkan sempat berkata, "Jika Siska pulang nanti, saya akan tetap menerimanya. Apapun keadaannya, saya akan tetap menikahinya." Terharu, tersentuh, itulah yang dirasakan oleh pihak keluarga Siska pada Wanda. Mereka benar-benar merasakan ketulusan di diri Wanda. Sejak saat itu, mereka semua menganggap Wanda seperti bagian dari keluarga. Terlebih Wanda selalu ikut dalam setiap pencarian Siska. Berbulan-bulan berlalu, kabar tentang keberadaan Siska tak juga terdengar. Segala usaha maupun doa yang pihak keluarga panjatkan seolah tak mendapatkan hasil. Ayah Siska begitu terpukul atas kehilangan putri keduanya itu. Ia menjalani setiap harinya dengan terus memikirkan anak gadisnya itu. Hingga pada November 2024, dukanya tak lagi bisa disembuhkan. Rusdi, ayah Siska, pun menutup mata untuk selama-lamanya, tanpa bisa melihat putrinya lagi untuk yang terakhir kalinya. Duka pun bertambah. Siska belum ditemukan dan kini ayahnya pun meninggal. Tahun pun berganti. Keluarga Siska mulai bisa menerima takdir. Mereka mencoba untuk bangkit kembali, menjalani hidup tanpa Siska dan Rusdi. Namun, mereka masih terus melakukan pencarian terhadap anggota keluarganya itu, berharap suatu hari nanti Siska akan pulang dan kembali ke tengah-tengah mereka. Hingga pada Juni 2025, mereka mendapatkan kabar bahwa Wanda, pria yang selama ini mereka telah anggap sebagai keluarga, diringkus oleh pihak kepolisian. Wanda menjadi tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi seorang gadis bernama Septia Adinda. Yang lebih mengejutkan lagi bagi keluarga Siska, Wanda mengaku bahwa ia telah membunuh 2 orang gadis pada awal tahun 2024 lalu. Benar, 2 gadis itu ialah Siska Oktavia Rusdi dan adik Gustiana. Menurut pengakuan Wanda, ia menghabisi Siska karena gadis itu ketahuan berselingkuh saat KKN, dan ada campur tangan adik Gustiana juga di sana. Disebutkan bahwa adik telah memengaruhi Siska untuk berselingkuh. Hal itulah yang membuat Wanda gelap mata. Ia menghabisi kedua korban, lalu memasukkan jasadnya ke sumur tua di rumahnya. Di sisi lain, Nila, ibu Siska, begitu terkejut mendapati kabar penemuan jasad anaknya yang kini telah berbentuk kerangka di rumah Wanda. Ia lantas meminta Ibnu, anak bungsunya, untuk mengantarkannya ke lokasi penemuan. Sesampainya di rumah Wanda, sebelum sempat melihat jasad Siska yang kini ditemukan telah berbentuk kerangka, Nila, ibu Siska, tiba-tiba syok dan jatuh pingsan di dada anak bungsunya, Ibnu. Dengan cepat, ia dilarikan ke puskesmas terdekat, namun sayang, nyawanya tak tertolong. Nila dinyatakan telah meninggal dunia akibat serangan jantung.
Seketika, tangis Ibnu pecah. Ia merasakan cobaan yang terus datang bertubi-tubi. Mulai dari kehilangan kakak perempuannya, disusul sang ayah, dan kini sang ibu pun ikut berpulang. Saya tak akan pernah memaafkan pelaku, karena dia, kakak, ayah, dan ibuku meninggal.